Halo, nama saya Doni Maulistia, biasanya dipanggil Aul. Tahun 2021 ini kebetulan saya dipercaya jadi Ketua 1 Festival Kebudayaan Yogyakarta tahun 2021. Secara keterlibatan jelas sangat beda ya. Artinya tahun 2019 saya kan sebagai panitia pelaksana gitu, panitia teknis gitu, sebagai manajer program. Kemudian tahun ini kebetulan dipercaya gitu untuk menjadi ketua 1 gitu. Ya kayak artinya beban kerjanya jelas beda, target kerjanya juga beda gitu. Artinya memang tidak lagi hanya pada ranah-ranah teknis gitu keterlibatan saya tahun ini, cuman itulah ya jenenge dadi ketua FKY loh ya, bisa bayangin lah. Explosion. Tapi yang sangat beda juga karena sebagai ketua loh ya, jadi mungkin lebih beda gitu dengan persepsi festival kebudayaan di 2019 gitu. Artinya punya kesempatan untuk menyumbangkan persepsi tentang festival kebudayaan gitu. Jadi FKY yang 2021 ini kan karena kondisi eksternal yang tadinya kami juga mau melaksanakan secara hybrid gitu, tapi karena PPKM dan kawan-kawan di tengah tahun ini gitu kan, akhirnya di tengah tahun kemarin kami memutuskan kelah ini 100% daring gitu. Memang tapi dari awal concern visi festival ini itu pada pencatatan kebudayaan gitu. Nah prosesnya memang kami sebenarnya melihat ini sih, posisi dan fungsi festival ini di peta kebudayaan. Jadi kayak membayangkan nenggone peta kebudayaan ketika ada festival gitu, ini fungsi dan gunanya apa ya, fungsi dan posisinya festival kebudayaannya apa ya. Kami melihat kayak kalau kebudayaan kan kompleks selalu berubah, dinamis dan lain sebagainya gitu, bukan sesuatu yang statis. Ya ada memang bentuk-bentuk kebudayaan yang adiluhung, tapi itu kan juga selalu ada perubahan, meskipun entah lambat atau cepat tapi ada perubahan. Nah, kami melihat bahwa festival kebudayaan ini, apalagi yang dilaksanakan dalam waktu yang sangat pendek gitu ya, ini ketika mau menuju pada obrolan tentang produksi kebudayaan gitu, kalau pada kesempatan yang lalu gitu, FKY sebagai kesenian ini sangat enak gitu ketika mau ngomongin produksi kesenian gitu, tapi ketika dengan konteks kebudayaan yang kompleks, dinamis dan terus gerak gitu, produksi kebudayaan ini jadi cukup terlalu besar untuk ditempatkan sebagai visi kebudayaan, visi festival gitu. Ada satu hal lagi yaitu tentang konsumsi kebudayaan. Kesenian, festival kesenian mungkin gampang aja gitu, mau mengkonsumsi produk kesenian kan segampang misalnya memilih yang tepat, terus mentaske, kemudian ada transaksi atas kerja itu bentuk konsumsi yang gampang juga. Nah, kami kemarin berpikir festival kebudayaan cuma mau mengkonsumsi produk kebudayaan ini juga terlalu gampang gitu. Akhirnya ketemulah ada titik tengah gitu yang kami pikir ini cukup tepat gitu momennya untuk ditempatkan sebagai visi festival ini, yaitu tentang proses pendokumentasian kebudayaan, atau yang kami pakai katanya adalah pencatatan kebudayaan. Artinya kami menempatkan festival ini pada posisi dan fungsi untuk mencatat fenomena, fakta, dan juga permasalahan sosial budaya yang ada di Yogyakarta hari ini gitu. Terlebih lagi ketika ada hubungannya sama masa pandemi ya jelas gitu. Jadi memang karena ini festival kebudayaan dan ada di bawah institusi kebudayaan, dalam hal ini dinas kebudayaan ya negara gitu ya, memang sedikit punya kewajiban gitu untuk mencatat gejolak-gejolak kebudayaan yang ada gitu. Nah, kami pikir momen festival ini jadi cukup penting gitu, apalagi ketika ini berjalan dengan daring gitu. Semua konten diproduksi secara digital, dialih mediakan gitu. Artinya ada proses pendokumentasian juga di sana. Nah, kami pikir ini jadi cukup klop gitu antara fungsi posisi festival ini dan proses kerjanya gitu. Ini jadi cukup make sense gitu bahwa
pencatatan kebudayaan yang terjadi hari ini di Jogja ini momennya diambil dengan festival gitu. Menurut kami waktu itu cukup pas gitu. Dan karena ini festival, kami jadi punya ruang gitu untuk mereka-reka cara merekamnya gitu. Biasanya memang lembaga-lembaga dalam tanda kutip lembaga pencatatan gitu, mereka punya cara-cara tersendiri untuk merekam baik yang cara formal gitu. Tapi karena ini festival, jadi kami punya ruang untuk mereka-reka cara merekamnya gitu. Jadi kami menggunakan program-program gitu untuk sebagai alat rekamnya gitu. Jadi ada alat rekam dengan pertunjukan yang kemudian dialih mediakan menjadi satu dokumentasi, ada pameran gitu. Kami juga mengalih mediakan jadi satu dokumentasi lagi, dan juga di pameran ada kerja-kerja yang mendalam gitu ya, terlibat dengan komunitas, warga dan kawan-kawan. Jadi ada proses perekaman yang lebih dalam melalui program ini gitu. Kemudian ada juga sebenarnya program kompetisi gitu, tapi kami menyikapinya program kompetisi ini sebagai ruang gitu untuk publik terlibat dalam proses perekaman kebudayaan gitu. Jadi memang harapannya juga kita ingin melihat sebenarnya kerja perekaman kebudayaan ini juga terjadi di tengah masyarakat gitu, dan kami mencoba memberi ruang itu melalui program kompetisi gitu. Dan sebenarnya ada satu program lagi yang kami tambahkan gitu tahun ini, kami menamainya program dokumenter gitu. Ini sebenarnya pendekatan dokumenter video dan foto gitu, yang mana kami benar-benar ingin merekam gejolak atau fenomena atau permasalahan atau fakta sosial budaya gitu yang terjadi hari ini gitu. Karena pendekatannya dokumenter gitu, memang kami jadi bisa lebih leluasa gitu melihat kebudayaan itu sendiri dengan program ini ya. Jadi kayak banyak subjek-subjek yang dalam tanda kutip non seni gitu lah, non seni, tapi memang ini kami melihatnya sebagai bentuk kebudayaan kita di Jogja gitu. Misalnya tentang gotong royong gitu, ada satu konten video di FKI kali ini yang mengangkat sebenarnya ada dua subjek gitu yang terkait dengan pandemi gitu. Oksigen Sambung Nyawa sama Cakman dari Satgas Covid gitu. Kalau mau lihat dari sisi bentuk kesenian ini dua subjek ini nggak ada hubungannya sama kesenian, tapi kita melihatnya itu sebagai sebuah bentuk kebudayaan gitu. Bagaimana kita hidup di Jogja gitu, nilai gotong royong itu udah nilai yang sehari-hari gitu. Dan ini ketika ada pandemi muncul, kita juga menandainya bahwa ini udah organik banget sih, udah bukan sesuatu yang spesial juga bahwa bentuk gotong royong itu ada di Jogja gitu. Tapi ya kita ingin nunjukin itulah gitu. Hal-hal yang mungkin luput kalau hanya dilihat dari kacamata bentuk kesenian gitu. Jadi memang pasar seni ini menurut kami ya, pasar seni itu selalu jadi primadona lah neng FKY, selalu jadi wajah utama ketika ngomongin FKY gitu. Orang-orang dulu ketika FKY dilaksanakan secara fisik, mindset pertama menuju FKY ini selalu mesti pasar seni yang dia tatap gitu. Karena ini kita terus memutuskan daring gitu, dan terus banyak aspek gitu ya. Entah dari aspek kebijakan anggaran, entah dari aspek kebijakan protokol dan lain-lain. Pasar seni ini jadi harus tergeser gitu. Nah, tapi kami ingin tetap menjaga semangatnya gitu. Salah satunya kemarin idenya terus membuat program sambatan itu sebagai sebagai bentuk alih bentuknya si pasar seni ini gitu, tapi tetap menjaga semangatnya gitu. Sambatan sendiri sebenarnya kan akronim gitu, saling bantu jualan gitu. Secara teknis kami memang bekerja, program ini kami kerjakan di sosial media, di Instagram gitu. Kenapa? Karena satu memang sebenarnya kita cuma menumpangi kebiasaan masyarakat yang udah terjadi gitu, bahwa kita udah sangat terbiasa melihat produk jualan, bahkan bertransaksi jual beli gitu di Instagram gitu. Jadi kebiasaan ini kita tumpangi gitu. Kemudian kebetulan juga FKY karena sosial medianya udah dibentuk cukup lama, bertahun-tahun gitu, dari tahunnya Tio dan kawan-kawan kan akunnya
account-nya nggak pernah ganti ya. Jadi memang itu hal yang menguntungkan untuk publik FKY di Instagram jadi cukup banyak gitu. Jadi memang lagi-lagi ini klop gitu. Lagi-lagi ini klop bahwa ada kebiasaan orang atas marketplace di Instagram. Kita punya publiknya, kemudian sebenarnya kita menumpanginya dengan program ini gitu. Program saling bantu jualan ini. Semangatnya salah satunya yang cukup beda adalah kami melihat di masa pandemi ini banyak teman-teman gitu yang selain mereka udah bekerja di dunia produk kreatif gitu ya, tapi banyak juga teman-teman yang mau nggak mau harus menambah profesinya dia. Misalnya maunya seniman atau apa, tapi karena pandemi sepi job gitu, terus mereka mau nggak mau harus jualan gitu. Nah ini sebagai inspirasi juga bahwa oh ya, yang bisa kita lakukan adalah memperpanjang publikasi mereka gitu. Itu sebenarnya semangat yang kami pegang gitu. Kita sebenarnya cuma bisa bantu di situ gitu. Kita nggak bisa membantu sampai benar-benar memastikan jualan mereka dibeli orang gitu. Tapi kira-kira kan semangatnya pasar seni juga gitu ya. Kita memberi ruang untuk orang mendisplay dan bertemu langsung dengan marketnya gitu. Nah, semangat itu yang coba kami implementasikan di Sambatan di Instagram ini. Sebenarnya yang ingin disampaikan visinya itu sendiri sih, bahwa kebudayaan yang selalu berubah ini apapun itu, entah baik, entah buruk, entah gagal, entah berhasil, tapi tetap kudu direkam sebagai sebuah dialektika kebudayaan itu sendiri gitu. Jadi memang yang ingin kami sampaikan adalah posisi dan fungsi festival ini, setidaknya tahun ini gitu, mencoba untuk mulai mengisi posisi pencatat kebudayaan itu gitu, bahwa kebudayaan ini bisa kita rayakan dengan cara mencatat gitu. Dan yang paling beda juga adalah kami sebenarnya sedikit eksperimen gitu, mencoba-coba menggunakan perspektif kebudayaan hari ini gitu, yang terjadi hari ini sebagai melihat kebudayaan itu sendiri gitu, yang terjadi hari ini, yang terjadi atau direkam dalam FKY gitu. Nah, kalau ngomongin mereka rekam dan visi kebudayaan kan pertanyaannya adalah FKY tahun ini ngerekam siapa sih gitu kan berarti. Nah, FKY tahun ini kami merekam subjek-subjek yang merepresentasikan tentang keberdayaan warga sebenarnya. Jadi kalau mau ditanyain sebenarnya mau menyampaikan apa sih? Kami mau menyampaikan sebuah rekaman kebudayaan yang menunjukkan keberdayaan warga di Yogyakarta. Cara aksesnya jelas, silakan kunjungi ke fky.id gitu. Di sana akan bertemu dengan website kami, dan website kami didesain gitu dengan pendekatan content based gitu. Artinya memang dengan pendekatan desain ini kami berharap juga pengalaman mengakses kontennya itu tidak lagi dengan bentuk seni gitu, tapi lebih langsung pada tema-tema gitu. Di sana ada tema sosok, ada tema cara hidup, ada tema semangat zaman, juga ada catatan warga dan hiburan gitu. Artinya harapannya ketika mengakses itu juga langsung pada temanya gitu. Kalian mau menikmati yang mana? Ketika masuk ada detail-detail subjek-subjek yang kami rekam gitu. Nah, website ini memang secara aktivasi akan berakhir di tanggal 7 Oktober. Artinya konten yang kami catatan yang kami buat ini akan habis rilisnya di tanggal 7 Oktober. Cuman website fky.id sendiri masih bisa diakses setidaknya sampai penyelenggaraan tahun depan. Karena kita bekerja di dunia digital ya, bagi langganan wis kebanjur setahun tetap bisa diakses dan kami tetap menjaga maintenance-nya gitu. Tapi ada satu mimpi sih sebenarnya, bahwa catatan-catatan yang kami buat tahun ini gitu, melalui pendokumentasian dan kerja alih media gitu, harapannya ini bisa kami akuisisikan gitu ke lembaga arsip atau perpustakaan atau mana gitu, sehingga pun nanti misalnya YouTube bangkrut kayak catatan yang kami buat pada tahun ini masih bisa tersimpan dengan baik di lembaga-lembaga penyimpan ingatan ini gitu, entah lembaga arsip daerah, entah perpustakaan daerah, entah bahkan IFAA gitu sebagai lembaga arsip independen gitu. Harapannya memang apa yang kami buat tahun ini
semoga bisa jadi catatan yang bisa diakses sebagai pengetahuan gitu oleh banyak orang. Kalau pertanyaannya adalah lebih menyenangkan mana gitu, sebenarnya aku nggak bisa membandingkan gitu ya, bekerja sebagai fotografer dan membuat festival gitu. Menurutku itu nggak bisa dibandingkan gitu. Tapi bahwa aku dulu awalnya dilatih sebagai fotografer dokumenter, kemudian seiring waktu aku mengerjakan banyak hal di luar, bahkan di luar fotografi, bahkan di luar fotografi dokumenter gitu. Saya mencoba untuk mengembangkan pemikiran dokumenter dan kerja-kerja dokumenter itu, salah satu sisinya gitu. Jadi bahwa FKY tahun ini ada unsur atau ada banyak kerja dokumenternya dan juga bahkan visinya pencatatan, itu sebenarnya juga salah satu hal yang saya kembangkan juga dari pemikiran, dari kerja-kerja dokumenter gitu, bahwa sebenarnya itu saling mempengaruhi itu. Jadi aku benar-benar tidak bisa membandingkan apakah aku lebih suka bekerja sebagai fotografer dokumenter atau membuat festival gitu. Secara kerja aku benar-benar nggak bisa membandingkan gitu. Dua-duanya menyenangkan, dua-duanya tidak mengasihkan, punya sisinya sendiri-sendiri gitu, punya bebannya sendiri-sendiri dan punya penghasilannya sendiri-sendiri tentu saja yang nggak bisa dibandingkan gitu. Tapi intinya bahwa sebenarnya apa yang saya lakukan sampai hari ini gitu, salah satunya nggak lepas dari apa yang udah saya pelajari dan dilatihkan kepada saya ketika menekuni dunia fotografi dokumenter gitu. Banyak sih. Mungkin yang paling dekat ya memang keluarga saya ya gitu, karena tidak bisa memilih, saya terlahir di keluarga itu gitu. Dan mereka yang paling dekat untuk mempengaruhi saya, baik secara pemikiran, baik secara ideologi, baik secara kerja, attitude kerja, disiplin kerja itu. Tapi di luar itu kadang-kadang aku juga mengkritik orang-orang yang ada di dalam lingkup keluarga ini dengan pemikiran yang aku dapatkan dari pergaulan di luar gitu ya. Seniman-seniman di Jogja beberapa memang rujuk gitu untuk mempelajari pemikiran mereka, mempelajari praktek mereka, mempelajari semangat mereka. Jadi memang kalau ditanya exact namanya siapa gitu, kadang-kadang aku juga siapa ya? Kakean uang yang kurujuk untuk belajar gitu. Yang paling menyenangkan di generasiku gitu adalah aku bisa belajar mempelajari semangat kerja, ideologi atau bahkan pemikiran orang-orang itu tidak dengan bertemu gitu. Aku termasuk generasi yang awal-awal bisa mengakses internet dengan cukup gampang gitu. Mungkin generasi di atasku udah bisa mengakses internet, tapi tidak segampang generasiku gitu. Jadi memang dulu awal-awal aku belajar atau praktek gitu, fotografi atau kesenian gitu, memang rujukan internet dan mempelajari praktek kerja orang-orang di luar jangkauanku gitu, itu sangat mudah ya gitu, dan itu menjadi semacam tren gitu, kita mencari banyak cari referensi gitu. Menurutku justru itu yang banyak juga mempengaruhi aku sampai saat ini gitu, tidak cuma orang-orang yang bisa aku hadapi secara langsung gitu, tapi justru referensi yang dari orang-orang yang tidak bisa aku temui itu yang juga cukup banyak mempengaruhi. Waduh, karena aku baru kerja FKY, jadi akhir-akhir ini nggak nonton film sebenarnya, tapi nonton TV series malah. Oh. Oke, 3 entertainment TV series gitu yang aku tonton akhir-akhir ini. 1 Sex Education, 2 Rusty Valley Restoration, yang ketiga Lapor Pak. Oh iya. Jadi bentuk hiburan baru lah. Iyalah. Ini diinterpretasi dewe apa tuh? Mikul dhuwur mendem jeruk. Pemahamanku apa ya? Memendam hal-hal yang buruk, tetapi mengedepankan atau menjunjung hal-hal yang lebih baik. Oleh telepon ra. Phone a friend. Iki kudu takon sing ahli basa Jawa. Apa googling wae. Apa ya adikang?
bekerja dengan kekuasaan, berguna, dan migunani ngono to karepe. Oh, ya. Bermanfaat ngono ya. Yeah, boy, yeah, me. Yeah, boy. Nah, itu saya tahu. Itu rasa kakean cangkem menyambut gawe wae. Harapannya Festival Kebudayaan Yogyakarta tahun 2021 ini masih bisa berlangsung di tengah kondisi yang sulit pandemi COVID-19 ini. Memang kami berharap cara yang kami tempuh hari ini gitu, harapannya bisa bermanfaat jelas ya, baik secara konten ataupun secara pengalaman kerja gitu. Tapi lebih jauh lagi sebenarnya harapan yang paling mendasar gitu bahwa di tengah pandemi ini kerja yang kita pilih, bentuk yang kita pilih melalui FKI 2021 ini bisa menjadi pelajaran untuk kita tetap berdaya bekerja di wilayah kebudayaan dan kesenian gitu, membuat atau menyumbang sedikit manfaat jelas. Kalaupun kerja yang kami lakukan, disiplin yang ada di pekerjaan ini bisa menginspirasi gitu, baik teman-teman dari festival lain ataupun dari pekerja kreatif lain, ini itu yang tidak bisa kami kontrol sebenarnya, bahwa mereka bisa memetik inspirasi dari apa yang kami lakukan atau bahkan mengkritik apa yang kami lakukan gitu, kami akan mengucap syukur alhamdulillah. Halo, saya Doni Maulistia. See you on Jogja City of Festival. Let's create and collaborate.